Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanur Oktaviani, NPM 190402080044 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menuntut agar pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan pendengar. Keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Daftar keterampilan berikut ini sangat menolong para guru dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam membaca nyaring. Kelas 1, nomor 1, mempergunakan ucapan yang tepat. Nomor 2, mempergunakan frase yang tepat, bukan kata demi kata. Yang ketiga, mempergunakan intonasi suara yang jelas agar makna mudah terpahami. Yang keempat, memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik. Yang kelima, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Di kelas kedua, nomor 1, membaca dengan terang dan jelas. Nomor 2, membaca dengan penuh perasaan serta ekspresi. Nomor 3, membaca tanpa tertegun-tegun, tanpa terbata-bata. Di kelas ketiga, nomor 1, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi. Nomor 2, mengerti serta memahami bahan bacaan. Kelas 4, nomor 1, memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, kecepatan mata dan suara. Yang ketiga, patah kata dalam 1 detik. Kelas 5, nomor 1, membaca dengan pemahaman dan perasaan. Nomor 2, aneka kecepatan membaca nyaring, tergantung pada bahan bacaan. Nomor 3, dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Kelas 6, nomor 1, membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi. Nomor 2, membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri dan mempergunakan frase atau susunan kata yang benar. Peningkatan keterampilan membaca nyaring. Seseorang membaca nyaring yang baik biasanya berhasrat sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat merupakan informasi yang baru, sesuatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekelimit humor yang segar, atau sebait puisi. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca haruslah menguasai keterampilan-keterampilan persepsi, penglihatan, dan daya tangkap, sehingga dia mengenal atau memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, pembaca biasanya mempergunakan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, dia menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Yang kedua, dia menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lain. Yang ketiga, dia menerangkan kesatuan-kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. Yang keempat, menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuannya tercapai. Yang kelima, menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Membaca dalam hati. Pada saat membaca dalam hati, kita harus menggunakan ingatan visual memori, yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi berdasarkan konsep bahwa setiap orang harus tahu, mencari sendiri, memilih sendiri, melangkah sendiri, dan maju sendiri.
Program membaca perorangan ini merupakan satu bagian dari program keseluruhan yang mungkin mencakup program dasar pengajaran, perorangan, dan pendekatan pengalaman bahasa keterampilan yang dituntut pada setiap sekolah dasar, khususnya pada membaca dalam hati, agar tujuan dapat dicapai. Di kelas pertama, membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan-gerakan bibir, dan tanpa berisik. Membaca tanpa gerakan-gerakan kepal. Kelas kedua, membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala. Membaca lebih cepat secara dalam hati daripada secara bersuara. Kelas ketiga, memahami dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari, tanpa gerakan bibir, memahami bahan bacaan yang dibaca serta diam atau serta dalam hati. Lebih cepat membaca dalam hati daripada membaca bersuara. Di kelas 4, mengerti serta memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Kecepatan mata membaca 3 kata per detik. Di kelas 5, membaca dalam hati jauh lebih cepat daripada membaca bersuara. Membaca dengan memahami yang baik. 3. Tangan membaca tanpa gerakan-gerakan bibir atau kepala atau menunjuk-nunjuk dengan jari. Keempat, dapat membaca 180 patah kata dalam 1 menit pada bacaan fiksi pada tingkat dasar. Yang dibaca dalam hati itu senang membaca dalam hati. Kelas 4, membaca tanpa gerakan bibir, tanpa komat kamit, dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaan yang terdapat dalam buku bacaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada materi atau yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.